Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah Yesus bagiku? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Selama hidup di dunia, Yesus pun ingin mempertegas identitas dirinya menurut orang-orang di sekitarnya yang selama ini hidup dan berkarya bersamanya. Akan tetapi, yang menarik adalah ketika diungkap bahwa ia adalah Mesias, Yesus langsung melarang murid-muridnya agar jangan mengatakan hal itu kepada siapapun. Mengapa demikian? Karena mereka belum memahami apa itu Mesias, yaitu harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua rakyat Yahudi dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mengakui bahwa Yesus adalah Mesias berarti siap sedia untuk bersama Dia menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya. Marilah dalam kelemahan dan kekurangan kita masing-masing, kita saling membantu dan mendukung dalam pengakuan dan penghayatan iman. Yesus adalah Mesias sejati. Yesus mati di kayu salib. Yesus adalah Mesias yang mati untuk menyelamatkan kita, umat-Nya, yang sangat dikasihinya. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang takut membuat tanda salib ketika berdoa di rumah makan atau pertemuan-pertemuan resmi dengan kelompok agama lain. Ada juga pegawai atau pejabat pemerintah beragama Katolik, tapi sengaja tidak mencantumkan nama baptis di depan nama aslinya. Katanya, agar tidak diketahui dirinya Katolik. Ada juga orang yang takut karena akan disingkirkan. Saudara-saudari terkasih, siapakah Yesus bagiku? Pertanyaan ini mesti kita jawab. Ada banyak ragam jawaban yang disampaikan. Misalnya saja, Yesus adalah Tuhanku, pemimpinku, guruku, sahabatku, saudaraku, dan masih banyak lagi jawaban. Kalau memang kita menjawab salah satu dari sekian banyak jawaban tersebut tadi, lalu apa sikap kita kepada Yesus? Sebagai resiko dan konsekuensinya. Misalnya saja kita menjawab, "Bagiku Yesus adalah guruku." Guru mempunyai tugas mengajar.
apakah kita mengetahui ajaran Yesus dengan benar? Sekiranya saja kita menjawab, "Aku tahu," agar kita saling mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Betul jawaban itu. Tetapi, sudahkah kita melakukan atau melaksanakan kasih atau cinta itu kepada sesama? Juga kepada diriku sendiri. Bagaimana dan apa yang telah kita lakukan kepada sesama kita? Berbagi kasih dan milik kepada sesamaku. Sudahkah itu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas? Tidak dengan terpaksa, tidak juga dengan bersungut-sungut. Ataukah sekedar agar kita dilihat dan diketahui oleh orang lain bahwa kita mengasihi dan memberikan sebagian dari milik kita untuk orang lain? Pertanyaan dan jawaban seperti itu masih bisa diperpanjang terus. Namun tidak mengapa, hal itu baik, bisa menjadi bahan renungan untuk kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, secara pribadi, Yesus adalah penyelamatku. Karena saya tidak bisa, tidak mampu untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Meski itu menyelamatkan secara jasmani maupun rohani, secara raga maupun jiwa. Untuk menyelamatkan diri saya masih sangat memerlukan karunia istimewa dari Yesus dan Bapanya, yaitu rahmat dan berkat. Dengan rahmat dan berkat Yesus dan Bapanya, saya percaya, saya mengimani, saya akan selamat, baik di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga jawaban saya yang sangat pribadi ini akan menguatkan kepercayaan saya dan iman saya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban bahwa Yesus bagiku adalah penyelamatku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kelemahan, kekurangan, dan ketakutan, kami sering kurang berani mengakui dan menghayati iman kami di tengah masyarakat dan tempat kerja kami. Dengan rendah hati kami mohon, beranikanlah kami menghayati iman dalam hidup kami ini. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.